والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في
أزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, segenap alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Mun'im selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fajar, dan juga Sahibul Bait Adinda Haji Muhammad Yusuf sekeluarga. Mudah-mudahan hajatnya untuk mengadakan maulid pada malam ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat ini Allah turunkan rahmat berkah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di malam ini senantiasa mendapat perhatian khusus dalam baginda Rasulullah, syafaat dan pertolongan beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ulun minta izin untuk sedikit membawakan hikmah dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul ceramah ulun malam ini insyaallah, dan ceramahnya kada panjang-panjang karena suaranya nak habis suara. Insyaallah judul ceramahnya yaitu Hakikat Cinta. Wah, kau mendengar judul itu gitu lah. Asa mau maaf.
Karena orang ceramah ini penting judul. Tadi dikisahkan lon di jamaah Babinian, ada kiai hendak ceramah. Jadi si ini mencari masjid, mengajarkan keliling mencari masjid wadah sidin ceramahnya kada dapat. Limbah habis pikir, lalu sidin singgah melihat kekanakan dudukan bagita. Ujar sidin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ampun maaf lah di sini, apakah kononongkap? Nah masjid ini di mana? Nah aku dapat pengajian. Oh iya kamu ya. Ubuhan ini menggatal dia melihat gua lah. Jadi seanu ubuhan nama kita kan nih melihat gua hormat juga nya. Alhamdulillah. Lalu ujarnya, bolehlah ulun upat gua. Ayo silahkan di sini bapak. Cuma padahkan dulu mana masjidnya. Nah gua masjid ini gua pian lurus kanan belok kiri di ujung gang sana masjidnya. Oh iya kan ya gua. Jadilah orang kamu empat ada logo. Amun pian pengajiannya apa judulnya? Nah ini judulnya dia. Jadi jago, insya Allah judulnya kena rencanaku jalan menuju surga. Ujar tubuhnya kada jadi belum 42 aja. Kenapa? Dia membawakan judul mandu-andu jalan menuju surga, mencari masjid itu tak konon kami dia. Kalau penginasa, mana sobah kali sudah. Ujung aja pembuhannya kenapa? Andu-andu judul jalan menuju surga, mencari masjid itu tak konon kami. Ada jadi buat nyumpak ke jalan umpak pengajian. Nah motor lah, saluting dan bisa. Jadi judulnya singkat aja, insya Allah kada lalu Rasul. Apa itu hakikat cinta? Dalam bahasa Arab, hakikat cinta itu berbunyi sidqul mahabbah. Apa tadi? Sidqul mahabbah. Di mana ini ulun kutip? Di mana ini ulun ambil? Ulun sado dari kitab, nama kitabnya Nasaihul Ibad. Yang sekolah pesantren pasti tahu dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Di dalam kitab tersebut ulama berkata, sidqul mahabbati, hakikat cinta yang sebenarnya. Jadi kita jangan hanya memandang aja aku ini cinta. Nah, diberi takoni apa itu cinta? Ujar kekanakan ini cinta, cerita indah namun tiada akhir. Wah, kayalah. Ada juga itu memadai cinta. Mari jalan sampai. Ujar ulama, sidqul mahabbah, hakikat cinta sebenarnya salasun, 3 saja. Jadi kalau kita mengaku cinta, kalau kita ingin meresapi apa sebenarnya makna cinta yang sesungguhnya, mesti dalam cinta itu dia akan mempunyai 3 tanda. Yang pertama, apa kata ulama? Ayyakhtara habibahu an ghairihi. Ayyakhtara, beda nang sekolah pesantren, ayyakhtara itu fi'il mudhari dimasuki an itu ambil yang menasabkan. Nah, bubuhan Ibnu Abid Pemangkih nih nanti kajinya biarlah. Alhamdulillah. Itu namanya ilmu alat. Jadi uang hendak jadi ustaz, hendak paham tafsir, hendak bisa membaca hadis, mesti dulu dia harus mengaji ilmu alat. Dia ada jualan apa mengenteng-entengkan alat. Dosa ilmu nahon itu, kada usah ilmu sarap itu, pada boyoyo, palaya pilu kepala ngalu, hujan lalu, palaya pilu tuh kepala ngalu jadinya, ngalu ay, mengkoler belajar ya pak, amun cangkal belajar, insya Allah paham, betul. Uang pesantren ini, ujangan mau gua haji, hendak pintar itu, waktu boleh, wacang kali walawasi. Nah, itu soal pesantren. Pertama orang sekarang soal pesantren tugul. Bila kada tugul, kada harapan sukses.
Ini sekolah pesantren model ujo ulun kami ini semboyan kekanakan model anak itik sekolah pesantren. Tahu lah anak itik. Anak itik itu bujuk ke motor hai. Sipong kepengen ya. Coba lihat kekanakan ini. Kita kadang hijrah, tahu hijrah itulah kan. Ampih singkong kita ke pemaki lagi, pemaki. Belum habis pakai ampih singkong babini ampihan kedau salam lagi. Model sekolahnya model anak itik betul. Nah, itu makanya kada tubur. Ujung guru haji wacang kali cangkal walawasid dan lawaslah. Orang hendak alim, hendak pintar agama, hendak sukses ilmu agama, mesti menuntut ilmu itu lawas. Kada mau bang bayar 3 bulan dia langsung boleh ke kampung. Wah, kawan pulang hanya 3 bulan misalnya. Kuanal pulang sampai mereng mah. Gamisnya lapis 3. Warnanya macam-macam lagi. Bang disuruh kamu mandi mau meninggal loh nih. Ada kisah dia mau buka sih deh. Ujung kampungnya bilang jubah bilang berlapis ini. Apa tadi? Bulan bilang karena ini pasti orang alim mana. Itu gue jangan. Kalau kan mau meninggal tuh pantai masuk. Wah aku terlipik sih deh. Berluncat ke lokal. Tolong sih kenapa? Aneh aku meninggalnya biar ditikin kepalanya batisnya menginjak. Biasa aja memang meninggal. Ditikin kepalanya tak ditikin pijaknya. Ini aja. Tikin batisnya bok mangkuk kepalanya. Bukan lokal sih. La ilallah sih kalau biasa kiau sih saya bermain. Baik kalau kenapa abah berikan tuh bisa begitu jenazahnya ditikin kepala menijak, ditikin batis menantuk kepalanya. Ini hasil ilahi ini ujar Saiful Baitnya kaulah biang maaf pada abu ay ulu ini kali ingat memadai biang awak abah tuh meninggal bongkok memang awak sini berada saatnya awak sini bongkok elok memang jenazahnya pantas saya ditikin batis menanduk kepalanya mau dibuli. Nah sudah kisahnya sampai mana tadi? Sampai menuntut ilmu. Penting lawas jago haji menuntut ilmu. 7 tahun 12 tahun bahkan orang yang sudah lanjut usia tidak ada keterlambatan untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lah. Ini kita kada mbah tua kena kolehan sama jenis. Ayo kita tuh lakukan ke sekolah mengantok mana batis kita kesal kait sudah aja alasannya. Padahal aku nonton KDI nah batok lagi dapatnya. Nah jadi ujar ulama tadi tanda mahabbah itu ayah tawa tadi membahas ayah tawa nasab tadi ada bahwa orang yang benar-benar cinta itu dia memilih habibahu akan kekasihnya an ghairihi dibanding orang lain. Banyak perempuan yang cantik, banyak perempuan yang mempesona, tapi karena hatinya sudah terpaut dengan sang kekasihnya. Oh, enalah. Kenapa jual sudah? Nanti bisa segmentnya itu nanti batal sudah. Nanti kamu motor tuh anak sidin dong. Tapi baru kalau motor lah, kena dulunya motor nak kawin aja, kanakannya lah. Nah, tapi kanakannya motornya karena kawin juga tidak ditakati benar. Maksud itu kayak ini, ulun di si anak laki-laki umurnya 18 tahun, jalan 19. Wah ini di daun hijrah pengabdian dah. Jadi lu sekali-kali pun gaya jualnya, ya bincangnya abah nih, itu supaya kita memberi pemahaman bahwa laki-laki mesti yang warasnya senang kepada perempuan. Yang wajarnya, yang normalnya laki-laki harus ada rasa menaksir lawan berbinia. Biar bila bisa anak laki-laki
sudah bujangan bila kada menaksir lo babinian jangan hibong dia. Nah, misalnya ya kamu aku tuh kan alhamdulillah anakku laki-laki kok kada pernah lalu lo babinian hawa baik biar lah. Nah itu mengalihnya jadi kekanakan tuh ya dipancing-pancing juga supaya tahunya suyyinan linnasi hubus syahwati minan nisa. Laki-laki memang udah kuberi kata Allah hiasan senang kepada perempuan. Jadi berapa banyak perempuan yang cantik dan mempesona yang menggetarkan hati seseorang, tapi dia tidak memilih karena ia sudah terlanjur sangat mencintai sang kekasihnya. Itulah tanda hakikat cinta yang pertama. Apa kaitannya dengan maulid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah kekasih kita. Siapa yang mengakui Rasulullah sebagai kekasih? Pian-pian yang membaca syair, ya Habibullah, ya Nabi laka syafa'ah. Itu semua iringan-iringan, syair-syair, pujian-pujian sebagai tanda rindu dan cinta kita kepada seorang kekasih yang paling sangat kita cintai. Siapakah dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada pilihan yang lain, tiada yang perlu dan wajib kita jatuhkan hati kita ini kecuali hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandang yang lain. Karena cinta kepada Rasulullah sekarang banyak cinta-cinta yang lain yang bisa mengganggu cinta kita tersebut. Puju ada, kalau ada puju memberikan sudah paham kada? Janganlah kayak Paulo yang ceramah 3 hari di seorang ceramah di kampung Barengian. Ini nih kan dia bisa ceramah pian, tapi 3 hari di seorang berturut-turut pulang. Hari pertama itu ditakoninya, paham kada? Kada aja di perempuan kampung. Mau kada paham juga pendudukan sini bulikan sana yang mamanya. Ujung kampung hari esok kita jawab paham. Apa jadinya? Hari kedua paham kada? Paham. Mau paham jangan apa di sini? Uyu dah. Habis pula aku kena di sini bulikan sana. Nah jauh kampung campur juga hubungan ini. Hari ketiga kita bagi 2 ya. Sebelah luar paham, sebelah dalam kada. Apa yang sidin? Paham kada? Hari ketiga nih. Kada aja di sana. Paham. Kayak ini di sini nak kada paham, takon orang paham. Nampak belajar bubuhannya aku hawa di sini. Nah, paham kada biar? Mesti Bapak Ibu. Terkadang harta yang banyak, Bujo, itu bisa pilihan yang mengganggu dan membelah-belah cinta kita kepada Rasulullah. Sekolah yang mengeluarkan duit, nah, ini sekolah yang mengeluarkan duit. Ini untuk maulidan ini habis berapa? Nah, apalagi membayar guru makin itu kan kamu aja sedikit misalnya. Ini misal, kan? Nah, ini misalnya. Mulai Jakarta nih kan, udah mulai maki aja gitu. Ditambahin pulang jam belakangnya. Jadi makin jaga dia, mau dia kan tapi kepakai yang jelas lah. Terkadang godaan harta bisa meluluhkan cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena sayang kepada harta bisa lebih tinggi kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba yang terbaik, umat Nabi Muhammad yang terbaik, mereka adalah yang mengorbankan cinta kepada yang lain demi cinta kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada tentara di sana. Wah, ini disinggung sini dalam kita aja. Kita tahu dong bang ada tentara sih kok sini lah. Nah, ini sepupu nih. So kami itu ada bini abang amot kan itu. 4 bini abang amot. Nah, ini bininya sepupu sekali. Tahun umur abang amot. Nah, subhan. Ada tentara cinta kepada Rasulullah. Mahabbah kepada Rasulullah. Dia hilangin cinta-cinta kepada yang lain.
komandannya, kamu ada tugas lain penting mana lah bos? Mau tidak ada penting pan, ulun cuti dulu. Mengawal siapa? Mengawal Fikri Haikal. Mengawal Bumaki misal Pak Mata. Dia korbankan cinta kepada yang lain, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu pengorbanan rasa, pengorbanan hati, pengorbanan keinginan untuk mengorbankan perasaan ini kepada Rasulullah itu lebih penting. Karena pepatah mengatakan cinta memerlukan pengorbanan. Wah, jadi siapa? Jabang Haji Roma Irama. Pengorbanan takkan terelakkan. Pujuk itu kenapa? Bukannya cinta kalau tak berani berkorban. Wih, latihan. Mana nampi si pacar nih? Wah, ya kan? Di WA-nya dia sama pacar. Amun bujuk-bujuk cinta, isikan paketan kok. Wah, ini macutan duit-duitan dapatnya. Kiki, apa? Mana duit kuningnya apa? Kau hilang di dompet. Kalinya biasa mengisikan ayang bebek. Mengisikan apa tadi? Mengisikan paketan. Kenapa wanita korban? Karena cinta. Waduh, bahaya cinta inilah kekuatannya biar insya Allah rasa ini akan mudah. Sehingga dalam ungkapan Zainuddin MZ Rajin, ulun termasuk penggemar beliau juga. Apa kata beliau? Tak kalah cinta sudah berbicara. Hujan yang sangat lebat, halilintar yang menggetarkan bumi tidak akan membuat dia gentar untuk menemui kekasihnya. Gelap jalanan, mau dipikir-pikir tuh banyak hantu kalau kadang tuh bilang iya wani aja. Demi siapa tuh deh? Demi ayam bebek. Ini pengorbanan sejati. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah mesti dia berani berkorban. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang selalu berani berkorban untuk mencintai Rasulullah. Makanya ujar dalam sebuah hadis dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man anfaqa dirhaman ala kiwati maulidin Nabi." Siapa yang menafkahkan satu dirham itu kadang banyak ya, kadang sampai 500.000. Dirham itu perak, dinar itu emas. Dia nafkahkan di jalan Allah untuk maulid Nabi, untuk berkorban, mencintai, membuktikan cinta kepada Rasulullah. Apa? Pakaan nama syahida di Ghazwati Badr. Maka seolah-olah ia berkorban ikut perang di perang Badar dan dia tewas gugur dalam keadaan mati syahid. Sedirham aja menyumbang. Nah, makanya yang paling abdal itu sebenarnya bermaulidan itu sawangan apa? Sumaji guru sawit pada naga kain. Ya kalau bapak gaji tentara kain ini, kalau naik jadi kan tapi kawal juga sawangan. Nah akhirnya kita diberi kesempatan untuk sedikit menafkahkan dirham itu dengan apa? Dengan ikut andil di dalam peringatan yang besar itu, Pak. Oke? Misalnya sumbangkan 50.000, 100.000. Ujar kiai, ada kiai munim sih, apa jadi sebab tadi? Yang penting boleh banyak, asal apa tadi? Biar banyak walaupun tidak ikhlas dari. Yang penting kita bisa menyumbang untuk maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ujar kita bahasa Banjar, jangan tapi kumat-kumat. 100 tanah 2,
dan artinya dibanding cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, jadi cinta perlu pengorbanan. Hakikat cinta yang pertama adalah dia lebih memilih sang kekasih daripada orang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, apa hakikat cinta itu? Ayyahtar kalama habibi. Ayyahtar kalama. Jadi makul bilah. Nah ini takkan membuat pesantren. Makul itu hukumnya nasab, ya kan? Dia jatuh apabila beserta fi'il dengan fa'il itu. Jadi menghendak ilmu itu bangkit di nabil ampih pada pesantren diamalkan. Jadi kitab itu dibaca-baca, diambil, dilajarkan. Insya Allah ilmu itu namanya manfaat. Terus mengalir dia. Nah, karena Sayyidina Ali pernah berkata, bukanlah ahli ilmu siapa mereka yang pertama mendengar satu masalah, beribu-ribu dia mendengar, lalu dia tidak takjim dengan masalah yang satu itu, maka itu bukan ahli ilmu, Bapak. Jadi ahli ilmu itu siapa? Ahli ilmu orang yang mendengarkan satu masalah ilmu meskipun beribu-ribu tetap takzim, yes, apa kita tetap konsekuen mendengarkan, konsentrasi mendengarkan. Itu dia sudah banyak ilmu. Ini ada jawaban ini, ada guru ceramah. Jaga 5 perkara. Ikutanim khamsan qabla khamsin. Nih itu lagi hadisnya kebanyakan. Jangan diganti-gantian karena itu. Bila ada hati pian nak itu, ada hati kita seperti itu menggelitik, berarti kita bukan ahli ilmu. Orang ahli ilmu tuh dia barat waktu skin mendengar tak aja mau muat. Ya Allah, nak itu sekarang udah kelahi kan, dia pesantren gara-gara beberapa hadis. Jadi ulunnya umpat ceramah agama lomba, ulun tampil pertama, ikutanim khamsan qabla khamsin. Di Batu Hud ada kawan ulun datang, apa kamu ambil hadis dulu ya? Bisa hadis sampai suara kada, hadis Nabi terserah kita ya Allah. Ujarnya, tapi kamu ambil hadis dulu ya? Itu aku yang membawakannya tuh. Masalah hadis siapa yang hebat menerangkannya itu yang juara gitu kan. Bisa habis segala diambil dia aku segala bisa, makanya tafsir kita mendengarkan itu. Apa hakikat cinta yang kedua? Yaitu dia lebih memilih pandai kekasihnya dibanding pandai orang lain. Dia lebih mendengar, taat kepada siapa? Kepada perkataan kekasihnya dibanding perkataan orang lain. Itu namanya cinta. Jadi telinganya udah tuli, Pak. Coba kakak-kakak bila sudah cinta biar biar padahi kena panglunak balung kada bae. Ulun tetap noninya tong. Wah. Jangan nak kayak. Coba itu pikir-pikir inya tuh. Wah, abah nih jangan paksa dia ulun, Bah. Ini bukan zaman Datuk Maringgil lagi, Bah. Wah. Emangnya zaman Siti Nurbaya. Bahasanya toh, ini baik bukan zaman Siti Nurbaya lagi dah. Emangnya zaman Datuk Maringgil berarti kan? Artinya jangan paksa ulun. Kenapa? Telinganya udah tuli, Pak. Oleh inya sudah terlanjur cinta dan dia hanya mau mendengarkan sang kekasih. Sehingga ada cerita bahwa itu lah orang pian garing 2-3 bulan makan kada mau lah usau didatangkan dokter spesialis sekarang mau baik banget saya lapar bersikung dokter ini kada mau baik juga mulai spesialis sebuenteng sudah kada mau baik tahu lah mau baik kayaknya sekalinya. Wah ya loh limbah datang kekasihnya duduk di higa dengan gitar tua ini bijar mata garing gede suara kau kahani sembuh, Pak, ampih garing sehat
dengan apa? Dengan suara sang kekasih. Itu pahamnya. Ini lawan Rasulullah. Maka umat yang terbaik, pengikut Rasulullah yang mengaku hakikat cinta sebenarnya kepada Rasulullah, kita mesti mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah dibanding yang dikatakan oleh orang lain. Biar orang menyalahkan sunnah Rasulullah, biar orang menyalahkan bahwa ajaran Muhammad ini ajaran yang mungkin tidak relevan, ajaran yang di luar nalar manusia, kita kada peduli. Kenapa? Karena yang kita cintai dan kita dengar hanyalah pandai sang kekasih. Pian kalau pandai sang kekasih itu tajam dan mengena. Sandal bebinian gugu, tak bagi landas. Oh aku, bang ambilakan bang. Oh aku nyalam. Hawanya konyol. Itu sandal ya, macam. Ada kawapang disuruh. Nah Rasulullah itu juga. Apa aja Rasulullah mesti kita kerjakan. Apa sunnah-sunnah Rasulullah? Apa aja Rasulullah? Sembahyang berjamaah. Itu kata-kata Rasulullah. As-salatul jama'ati khairun min salatil fajri bisab'in wa isrina darajat. Kan kita disuruh kemarin dalam hadis Nabi ini tolong dibetulkan, ada 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pertama, menyuruh sembahyang, ya kan? Jadi suruh sembahyang anak. Gih, rumah ke bilanya ke masjid, oh kayak biar aja kekanakan ini kakak itu mah. Amun tidak kekanakan kadang kami juga. Lawan di masjid itu tulisan dan tapi geram-geram lah. Ini tulisan, apa kurang tulisannya? Gambar tengkorak lagi. Wah nih, wah, jangan sekali-kali membawa bayi. Wah, maka akan kamu keluarkan dari masjid di Noah. Bahaya tuh masjidnya, gerang katanya. Masjidnya loh. Kalau masjidnya kegerangan, ngali uang masukin ngali kita biar banyak tulisannya, sahabat ditulis semua, sahabat pakainya ngali dan lain sebagainya. Nah, ada pulang kalau mau sembahyang, kenapa kan mau sembahyang itu ada berarti tulisannya. Di bawah tulis itu kalau kawan yang sembahyang, apa tulisannya? Membawa HP ke masjid dimatiin. Bila membawa HP ke masjid dimati. Uji sini kena kawan ini daripada aku dimati orang mereka mau hakon ke masjid. Maksudnya HP-nya dimati kada uang apa? Nah itu jadi mesti kita suruh anak kita sunnah. Apalagi yang kedua, wa hubbi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi Muhammad. Itu disuruh anak kita, diperkenalkan dengan para habaib, disuruh mencintai para habaib. Nah, banyak oleh kita datang-datangan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ketiga apa kita disuruh mencintai disuruh anak kita, yaitu biqiraatil Quran. Wajib orang tua menyuruh anaknya untuk mengenal Al-Quran. Dimulai dengan apa? Dengan huruf hijaiyah. Bahari pintar-pintar lakas mengaji itu. Padahal aman ya. Alif di atas, alif bawah, alif depan, o, a, i, o. Ada kotak tentang alifan itu. Waw, sin, sabdu di atas lah, sin di atas, salam di atas lah, mim depan, mo, wassalamu. Wah, berucap dengan Allah. Mati kipai punya gurunya. Pokoknya bila wassalamu pasti berikan dah. Itu pulang kayak itu. Oh, itu ini tahu lah. Nah itu pintar-pintar kita. Dan orang tua kita dulu dengan penuh keyakinan mereka paksa anak-anak mereka, mereka tuntun anak-anak mereka seperti kita saat ini, sehingga jadilah kita belum apa-apa dewasa sudah mengenal yang namanya Al-Quran. Ulun alhamdulillah anak itu kawan Jepang memaksanya untuk belajar Al-Quran, dan alhamdulillah nomor 3 itu lancar sudah, pasti lancar.
cara apa kalau nah teman hafal tuh kayak enam tuh pina lucu dia pinanya. Oke. Nah karena wah ngalih dia ini. Nah banyak anunya apa nih? Anunya nih banyak kacungnya nih, terutama wifi ini. Semakin wifi masuk, masya Allah, hari-hari HP jadi tangannya tuh. Ulut sakit hati juga, makanya bila ada sekolah ulut datang, antarin ke sana, paksa aja ke sana. Lebih baik inya bagi hak di TK Al-Quran sana daripada inya otaknya hawa diracun ini semua. Ini tekad kita bersama. Setuju? Setuju? Ayo kita jaga anak-anak kita dan suruh inya membaca Al-Quran. Banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu kita abadikan dan kita lestarikan. Yang ketiga terakhir, ayyakhtar ridho habibihi an ridho ghairihi. Hakikat cinta yang ketiga adalah orang yang mengaku cinta, dia mesti yang dicarinya cuma ridho kekasihnya. Dia tidak perlu ridho orang lain. Mau orang setuju apa kada, mau orang usil dengan kegiatan kita atau tidak, kita kada peduli. Yang penting yang gue lakukan Rasulullah itu. Jaga bahasa Betawinya, lu jangan ganggu gue, lu jual gue beli. Wah, kan gitu kan? Kami selawatan, kami cairi ke Rasulullah. Terserah yang anti, baik nipan, ada masalah, ya kan? Hormati, ada yang mau wirid kada terserah. Jangan nang wirid, apa nih itu toh? Ini mesti, makanya juga kita nih ulun lajin ceramah-ceramah nang taraweh nih diperbaiki ya sambatannya lah. Jangan kita kada disambati uang bang selesai. Ini senonoh juga nyatai disambati uang apa itu taraweh keluluan. Apa jam hubungan yang berarti hululung sambatnya hululung. Amun kita juga selawatnya kada belajar. Coba minta tulisakan luan guru dibaca dilengkapakan. As-salatu lit-tarawih jami'atan rahimakumullah, kan itu bagus. Autiru wa majidu wa azimu lis-salati witraqataini min syahr Ramadan a'takumullahu al-ajra rahimakumullah. Insyaallah hampir nyambati kita kelulung kawan. Ini kita belajar. Banget kita tahu itu anak ulun tekan kalau bilang tuh, ya kan? Sehingga bagus bacaan kita. Wirid di Mek, wah bagus. Biar tahu lah, selama bunyi asma Allah, selama ada salawat Rasulullah nyaring di kampung itu, nyaring dalam satu negeri, nyaring di bumi yang terhampar nyata ini, tidak bakalan kiamat akan terjadi. Ujub ya. Makanya Mek itu perlu cuma dibagi ya tadi. Ini buirit model disasah apa juga. Bangun. Subhanallah, kapan los bunyinya? Bangun. Ujub subhanallah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir. Kan gitu kan? Ini kada kadernya timbul. La ilaha illallah qadir. La ilaha illallah qadir. Anahnya hilang. Kada salah kita ditertawakan orang, kada lah. Maka terawih ini insyaallah baik semua. Amin ya rabbal. Kita kada perlu. Yang penting Rasulullah kami bangun masjid, kami besarkan pesantren. Nah ini ya. Mau orang berkata apa? Ada harapan Al-Fajr tuh. Oh ini ini bila mendengarkan uang banyak nih kata gawi ujub ya. Panas lah. Jadi bila minta pendapat tuh sedikit ya uangnya. Bila hendak apa musyawarah tuh jadi banyak bang. Ngalih mengenal pendapat itu pendapat tuh ngalih. Kan sudah dipatahkan oleh Majelis Hakim dulu. Kalau kita ini jadi pemimpin, kalau kita ini ingin mencari orang semua
kampung ini setuju dengan kita, itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena terkadang manusia cuma penilaiannya sedikit dan selalu memandang manusia dengan sebelah mata. Kalian paham? Pepatah mengatakan jangan memandang orang sebelah mata. Coba biar cobain. Abang Anas lah, Pak lu dulu lah, melihat dulu lah, tutup mata biar sebelah. Pasti Abang Anas. Oh, kenapa biar gua maki itu? Ya. Kenapa pinawa lain orang muha sih? Kenapa muha orang lain? Kenapa pupuk orang belok? Karena kita memandang uang sebelah. Jangan ketuju mandang sebelah matanya, maka akan terlihat kekurangan orang terus. Tapi tak kalau kita buka mata kita, kedua-duanya coy. Wah, ya. Coy, kedua-duanya. Insya Allah kita lihat orang dengan sempurna. Paham ya? Maka cari ridho Allah, ridho Rasulullah. Ujar Luqmanul Hakim, nak, ini kisah apa bisa kan? Kita tahu lah, nak, uang kampung ini kada pernah apa membujukkan kita. Bujuk lah, bah. Cuma tak tahu lah, coba kita tes. Isok dibawa si anak si Dino, anak penganas saya, dibawa kuda. Nah, dibawa kuda, nah anak duduk di atas, si Dino mahirin. Yuk kita ke pasar pergian itu. Oh, pasar pergian kami lah. Soalnya di pandai orang juga ya. Iya, anak di atas, seorang juga kuda. Dasar uang Tuhan memanjakan anak. Mudah-mudahan gitu pengelolaan anak. Salah kalau jauh menolaki mendengar karena di pandewan kalau kita isuk naknya kita ubah. Aku duduk di atas ikan mehitnya. Apa juga kampung ya? Keluar lagi. La ilaha illallah. Aku seorang Tuhan di atas. Anak mehit dasar. Waktu ada saya mau anak. Mana anak dipikirkan karena pernah Tuhan. Salah lagi, jolok menolaki bujok lah. Bisa lah kita bujok. Hari ketiga nak kayak, nah kita duduki berdua-dua. Apa jawabannya pula? Diduduki berdua-dua sama dia lagi dia. Dasar itulah berdua beranak menduduki kuda kurus itu. Kuda ulang. Kesian dasar kan saya mau binatang. Lain-lain aku di sini sebab terakhir apa? Jangan diduduki nak kayak kita hidup berdua-dua. Ya tekannya kuda terus diduduki. Apa jual kampung pulang? Oke di si kuda itu kalah kan tadi pakai. Mana aku jadi pemulih harta? Pemulih harta pula. Jadi kira-kira kan ada bujurnya. Ya, karena mungkin mustahil. Nah makanya sebab itu jangan coba kita paksakan mencari hidup manusia, tidak bakalan. Tapi kalau kita bertumpu pada keridhaan Allah, bertumpu kepada keridhaan Rasulullah, insya Allah semua akan beres dan lancar. Amin ya Rabbal. Demikian ceramah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, wabil khusus untuk pribadi ulun sendiri, terutamanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ada di Kota Parenggian. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau dengan sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan hakikat cinta kita yang sebenarnya ini hanya kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir ada beberapa patah yang mau sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih kepada Wang Pian Berataan yang telah sudi kiranya untuk meluangkan waktu berhadir di tempat Adi Mulun ini, di tempat kami ini, untuk semata-mata menuluskan undangan Adi Haji Yusuf. Adik kami Haji Yusuf sekeluarga, kami ucapkan ribuan terima kasih. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan Pian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah Pian dicatat sebagai amal baik kami. Dan jikalau dalam pelaksanaan malam ini ada kekurangannya, ada kekhilaafannya, ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Pian Berataan, kami ulun mewakili atas nama Adinda Yusuf mengucapkan mohon maaf, minta ridho yang sedalam-dalamnya. Hanya ini kemampuan yang bisa kami berikan kepada Wang Pian Berataan.
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم suaranya. آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين سيدنا محمد وعلى